Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Indralaya B, program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Anggita Rasy Fadilah. Saya Karissa Putri. Dalam video proyek kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas LKM Biokimia. Langsung saja kami mulai. Pada video kali ini mengenai ekspresi genetika. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan pada proyek kali ini yaitu handphone, modul pembelajaran, dan perangkat lunak lainnya. Untuk prosedurnya, yang pertama kami memahami bahasan tentang ekspresi genetik, yang kedua merencanakan alat dan bahan serta prosedur proyek, dan yang terakhir adalah dengan membuat video sekreatif mungkin. Semua sel suatu organisme memiliki perangkat DNA atau perangkat genetik yang sama. Karena itulah, setiap sel suatu organisme menyimpan informasi dan mengkode sebuah RNA serta protein yang diperlukan untuk kehidupan suatu organisme. Namun, sel-sel yang ada dalam tubuh tersebut memproduksi protein yang berbeda satu sama lain. Ini dikarenakan adanya suatu regulasi ekspresi gen di dalam sel yang membuat terjadinya sel-sel yang secara spesifik memproduksi sebuah protein tertentu yang tidak diproduksi oleh sel-sel lain. Ekspresi genetik. Ekspresi gen merupakan proses di mana informasi dari suatu gen digunakan dalam sintesis produk gen fungsional. Yang menjadi basis dari makhluk hidup adalah informasi. Kemudian informasi menjadi referensi bergantung dengan apa yang menyala dan berapa banyak, terkait dengan produk yang dihasilkan dari proses ekspresi. Nah, gen sendiri merupakan urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Gen sebagai bagian dari kromosom menentukan atau mempengaruhi satu karakter atau fenotip. Gen adalah semua DNA yang mengkodekan urutan primer dari beberapa produk gen akhir, misalnya berupa polipeptida atau RNA dengan fungsi struktural atau katalitik. Gen merupakan bagian dari kromosom atau salah satu kesatuan kimia DNA dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang dapat mengendalikan ciri genetis dari suatu makhluk hidup. Gen itu diturunkan atau diwariskan oleh satu individu kepada keturunannya, yakni melalui suatu proses reproduksi. Oleh karenanya, informasi yang menjaga keutuhan bentuk serta fungsi kehidupan suatu organisme dapat terpelihara atau dapat terjaga. Nah, pada gen merupakan substansi hereditas. Ini memiliki berbagai fungsi seperti menyampaikan informasi genetika, mengontrol, mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh, dan juga menentukan sifat-sifat pada keturunannya, seperti bentuk rambut, bentuk badan, warna kulit, dan lainnya. Sekitar 1% gen berfungsi sebagai pemberi instruksi tentang protein apa yang harus diproduksi di dalam tubuh, sedangkan sebagian lainnya sebagai mengatur aktivitas sel. Genom. Genom adalah satu set DNA komplit dari suatu organisme. Gen termasuk di dalamnya. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Ukuran genom ini merupakan jumlah total DNA yang terkandung dalam satu salinan lengkap genom. Genom manusia itu disebut dengan genom Homo sapiens, terdiri dari 23 kromosom yang berpasangan dengan lebih dari 3 miliar pasangan basa DNA. Pada tubuh manusia, setidaknya ada 3 juta pasangan DNA dan semuanya ini terdapat di dalam inti setiap sel. Ekspresi gen di dalam sel memerlukan dua proses, yaitu proses transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses awal dari ekspresi sifat genetik, berlangsung di dalam nukleus sel eukariotik, sitoplasma pada sel prokariotik. Transkripsi merupakan tahapan penting dalam sintesis protein atau dalam ekspresi gen. Transkripsi dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi, yang kedua, elongasi, dan yang terakhir itu terminasi. Pada tahap inisiasi,
RNA polimerase melekat pada DNA bagian promotor sekitar kodon AUG, memulai membuat RNA dengan mereplikasi DNA sense. Pita ganda terpisah dan sintesis mRNA dimulai. Selanjutnya tahap elongasi. Pada tahap ini, mRNA memanjang sejalan dengan enzim RNA polimerase yang bergerak sepanjang pita DNA. Pada tahap ini, RNA polimerase akan membuka ikatan ganda DNA sebanyak 10 atau 20 basa. Kemudian, RNA polimerase akan merangkaikan nukleotida RNA sesuai dengan pasangan basa DNA yang terdapat pada pita DNA template. RNA polimerase menambahkan nukleotida RNA pada ujung 3 aksen dari mRNA yang terbentuk. Setelah RNA polimerase merangkaikan nukleotida RNA, ikatan ganda DNA akan segera terbentuk kembali dan mRNA keluar dari lilitan DNA. Yang terakhir adalah tahap terminasi. Pada tahap ini, mRNA dilepaskan dan enzim RNA polimerase lepas dari pita DNA template. Transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Terminator tersebut yang ditranskripsi merupakan suatu urutan RNA yang berfungsi sebagai sinyal terminasi yang sesungguhnya. Pada sel prokaryotik, RNA pol langsung berhenti ketika mencapai terminator. Sedangkan pada sel eukaryotik, RNA pol masih melanjutkan rangkaian nukleotida RNA sampai beberapa ratus basa sesudah terminator. Translasi merupakan proses penerjemahan suatu kode genetik menjadi protein yang sesuai. Kode genetik tersebut berupa kodon di sepanjang molekul mRNA sebagai penerjemahnya RNA-T menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Kodon pada mRNA akan berpasangan dengan antikodon yang ada pada tRNA. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Translasi terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Awalannya, RNA keluar dari inti sel dan subunit kecil ribosom melekat pada tempat tertentu di ujung 5 dari RNAD. Pada RNAD, kodon start AUG memberikan tanda dimulainya proses translasi. RNA-T inisiator membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG yang ditranslasi sebagai asam amino metionin. Tahapan ini berlangsung menggunakan initiation factor dan enzim tRNA metionin sintetase, sehingga menyebabkan tRNA dan asam amino metionin membentuk ikatan cognate dan bergerak ke ribosom tempat sintesis protein berlangsung. Asam amino ditambahkan. Kodon RNAD pada ribosom akan membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul RNA-T yang komplement. RNAR dari subunit besar sebagai enzim untuk mengkatalisis pembentukan ikatan peptida yang menyatukan polipeptida memasang ke asam amino baru. Polipeptida tersebut akan memisah dari RNA-T tempat pelekatannya semula dan asam amino pada ujung karboksil akan berikatan dengan asam amino dari RNA-T yang baru masuk. Pada tahap elongasi memerlukan elongation factor kompleks. Peptidyl transferase mengikat asam amino yang dihasilkan tiap triplet kodon menjadi rantai polipeptida. Redundasi adalah keadaan di mana satu jenis asam amino dikode oleh lebih dari satu triplet kodon. Pada tahap ini akan berhenti sampai di kodon, terminasi dan polyadenil atau poly-A dan diakhiri sebagai terminasi dilakukan oleh Rho protein. Triplet basa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino melainkan bertindak sebagai tanda yang menghentikan proses translasi dan berakhir pula proses sintesis protein. Rantai polipeptida lepas dari tRNA dan keluar ribosom dan dimodifikasi di badan Golgi untuk diubah menjadi enzim, hormon,
protein struktural atau organel baru sebagai ekspresi gen. Kromosom merujuk pada molekul asam nukleat, gudang informasi genetik dalam virus, bakteri, sel eukariotik. Pada sel eukariotik, kromosom mengandung protein histon, mengikat dan memadatkan struktur molekul DNA. Dalam sel eukariotik yang tidak membelah dan sel-sel dalam interfase, bahan kromosom, kromatin, bersifat amorf, tersebar acak di nukleus. Kromosom pada manusia berperan untuk memastikan DNA terpisah dalam porsi yang sama pada pembelahan sel dan untuk menjaga integritas serta ketetapan replikasi genom pada setiap siklus sel. Elemen yang bertanggung jawab terhadap proses ini adalah sentromer, telomer, dan unit replikasi. Dalam ekspresi genetik, kromosom berperan sebagai penyimpan informasi genetik, memasukkannya pada sel, melindungi gen dan DNA dari kerusakan, serta membantu mengatur ekspresi gen atau genetic education.